Martin datang membawa modal yang sangat apik ke MotoGP Jepang 2024. Pada akhir pekan lalu, dia sukses memenangkan balapan utama GP Indonesia 2024 dengan sangat dominan. Pada edisi tahun lalu di Jepang, Martin juga tampil sangat apik. Dia memenangkan sprint dan kemudian naik podium pertama balapan panjang di sirkuit Motegi yang diwarnai drama hujan lebat. Kendati demikian, Martin tak mau bertinggi hati menatap MotoGP Jepang 2024. Pasalnya, situasinya sekarang telah berubah, termasuk cuaca yang sulit ditebak di sirkuit Motegi. Hasil latihan MotoGP Jepang 2024 sudah diketahui. Brad Binder tampil sebagai pembalap tercepat di sirkuit Twin Ring Motegi Jumat siang dengan torehan 1 menit 43,436 detik. Pembalap tim Red Bull KTM itu mengungguli Marc Marquez dan Jorge Martin. Sementara Francesco Bagnaia ada di urutan 7. Para pembalap dari masing-masing tim langsung memasuki lintasan untuk mencetak waktu tercepatnya. Rider Pramac Racing Jorge Martin memulainya cukup baik dengan memimpin sesi dengan mencatat waktu 1 menit 44,320 detik. Putaran demi putaran terus dilakukan para rider lainnya, mengingat sesi praktis berlangsung selama 1 jam. Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia melengsarkan catatan waktu Martin dengan mengemas waktu 1 menit 44,072 detik. Bagnaia dibuntuti secara berurutan oleh Martin, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Sementara Marc Marquez masih terus berupaya untuk menemukan settingan terbaiknya agar dapat mencatat waktu tercepat. Nasib sial harus didapat Enea Bastianini saat sesi praktis memasuki 31 menit akhir. Tandem dari Francesco Bagnaia itu jatuh saat sedang menikung di tikungan 13 sehingga terpental jauh ke gravel. Sementara Bagnaia masih cukup nyaman memimpin sesi praktis karena belum ada rider yang mampu menggudeta catatan waktunya. Kali ini rider yang akrab disapa Peko itu diikuti oleh Martin, Maverick Viñales, Acosta, dan Bezzecchi. Sementara Marquez perlahan naik ke posisi 7. Secara mengejutkan, Brad Binder sukses melengsarkan catatan waktu yang dimiliki Bagnaia. Rider KTM Red Bull itu kini memimpin sesi praktis dengan catatan waktu 1 menit 43,879 detik. Diikuti oleh Viñales, Bagnaia, Jack Miller, dan Martin. Memasuki 10 menit akhir, persaingan semakin seru. Acosta kini memimpin dengan catatan waktu 1 menit 43,754 detik. Tapi situasi itu tak berlangsung lama karena Martin kembali memimpin dengan catatan 1 menit 43,568 detik. Acosta juga harus turun ke posisi 3 karena kalah cepat dari Bagnaia. Binder kembali mengambil alih posisi pertama dengan catatan 1 menit 43,436 detik. Kemudian secara mengejutkan Marquez merangsek ke posisi 2 dan Martin finish di urutan 3. Sementara Bagnaia terlempar ke posisi 7. Dengan 5 seri tersisa di MotoGP 2024, Martin hanya unggul 21 poin atas Bagnaia. Terakhir, pembalap Prima Pramac itu berhasil mengalahkan Acosta dan Bagnaia pada balapan di MotoGP Mandalika 2024. Acosta mengaku heran dengan Martin dan Bagnaia yang tetap tenang baik di atas trek dan di luar trek. Pembalap gas-gas itu sempat melihat konferensi pers Martin dengan Bagnaia dan mereka tidak ingin memberi serangan psikologis. Acosta pun merasa hal ini sangat membosankan. Acosta mengatakan dengan 5 seri tersisa di MotoGP 2024 seharusnya Martin dan Bagnaia harusnya sudah mulai melakukan sewar. Acosta mengaku akan berusaha mengganggu rival jika berada dalam posisi perebutan gelar juara dunia MotoGP seperti Martin versus Bagnaia. Ketika ditanya siapa pembalap yang difavoritkan menjadi juara dunia MotoGP musim ini, Acosta lebih memilih Martin ketimbang Bagnaia. Menuju sprint race MotoGP Jepang 2024, sebuah harapan menarik disampaikan Marc Marquez yang justru tidak mengharapkan turunnya hujan. Marc Marquez yang dikenal sebagai pembalap penakluk hujan saat beraksi di trek balap justru tak ingin hujan saat sprint race MotoGP Jepang 2024. Harapan si Baby Alien jelas tidak seperti biasa mengingat dirinya kerap moncar ketika beraksi di lintasan basah.
Bukan tanpa alasan, kakak Alex Marquez menginginkan lintasan kering ketika melakoni sprint race MotoGP Jepang 2024 yang digelar Sabtu. Ini karena Marquez saat melakoni latihan bebas FP1 hingga sesi praktis mengaku belum menemukan setup motor yang tepat. Dia tak mengerti akan mengatur Desmos edisinya seperti apa saat melakukan time attack. Walau begitu, sejatinya upaya yang dilakukan oleh rider dengan nomor 93 saat berburu spot Q2 di sesi praktis berbuah manis. Merujuk pada hasil praktis MotoGP Jepang 2024 yang menempatkan Marquez sebagai rider tercepat kedua setelah Brad Binder. Karena itu muncullah tanda tanya, mengapa Marquez tak mengharapkan hujan? Rupanya harapan Marquez adalah sebuah strategi untuk menyiapkan balapan utama pada hari Minggu. Dilansir Motosan, balapan seri Jepang diprediksi akan turun hujan sepanjang akhir pekan. Terbukti ketika berlangsungnya FP1 dan praktis sore, awan mendung menghiasi sirkuit Motegi. Kemudian pada hari Sabtu pagi, Motegi diprediksi turun hujan, sedangkan sore ketika sprint reda. Sementara itu untuk hari Minggu saat balapan utama di sirkuit Motegi, cuaca diprediksi mendung tapi tak hujan. Merunut pada prediksi itulah kenapa Marquez mengharapkan tidak hujan agar bisa memilih setup pada GP23 miliknya. Meski begitu, Marquez tak mengapa jika pada akhirnya balapan dalam kondisi trek basah. Dengan begitu, siasatnya cukup terbuka untuk menyiapkan motornya. Honda kembali bikin geger agar kembali kompetitif di MotoGP. Karena Honda Racing Corporation bajak sosok di balik kencangnya Aprilia di MotoGP. Dimulai dari Alex Espargaro, pembalap Aprilia yang tahun depan jadi test rider HRC. Lalu di MotoGP Jepang 2024, HRC umumkan merekrut Romano Albesiano, direktur teknik Aprilia Racing. Kenapa HRC pilih Romano Albesiano menggantikan Ken Kawauchi? Romano Albesiano merupakan orang lama di Aprilia dengan pengalaman 20 tahun gabung Piaggio Group. Paling jelas karena pengalamannya, karena Romano Albesiano sudah aktif di dunia balap sejak tahun 1989. Saat itu Romano Albesiano jadi project leader Kaviga untuk motor C589 yang digeber Randy Mamola di GP500. Lalu Romano Albesiano pindah ke dunia roda 4 saat gabung fundamental buat riset aerodinamika mobil balap DTM tim AMG Mercedes. Romano Albesiano kembali aktif di balapan motor saat menjabat posisi penting, yaitu jadi direktur teknik Aprilia Racing menggantikan Gigi Dall'Igna yang pindah ke Ducati. Aprilia ingin fokus balapan MotoGP setelah sukses meraih 3 gelar juara dunia WTSBK. Sayangnya, budget riset motor Aprilia tidak sebesar tim lain yang berani jor-joran. Namun, Romano Albesiano buktikan dengan budget terbatas bisa bikin Aprilia RSGP melesat. Kuncinya adalah inovasi aerodinamika, salah satunya penggunaan fairing ground effect. Teknologi dari dunia mobil ini bikin kecepatan dan grip Aprilia RSGP lebih baik saat menikung. Aprilia RSGP jadi tim pertama yang pakai dan akhirnya ditiru tim-tim lain. Hasilnya, Aprilia bisa meraih kemenangan dan dianggap salah satu motor yang bisa lawan dominasi Ducati Desmos edisi. Ini dibuktikan dengan 1 kemenangan dan 3 sprint race yang diraih Alex Espargaro dan Maverick Viñales di MotoGP 2024. Kita tunggu apakah Romano Albesiano bisa sulap Honda RC213 agar tidak berada di posisi buncit lagi. Panel steward tidak akan dipimpin oleh Freddie Spencer setelah legenda MotoGP itu memutuskan untuk mengundurkan diri akhir tahun ini. Carmelo Espeleta menyadari bahwa steward berada dalam tekanan karena dianggap banyak mengambil keputusan kontroversial. Para pembalap MotoGP terus melontarkan kritik keras ketika keputusan yang diambil para pengadil dirasa tidak adil dan tak jarang merugikan. Kejadian terakhir yang membuat steward mendapatkan reaksi keras adalah ketika balapan MotoGP Emilia Romagna pada September lalu. Drama terjadi pada lap terakhir balapan dengan melibatkan 2 pembalap antara Jorge Martin dan Enea Bastianini. Bastianini melakukan manuver dengan agresif sampai membuat Martin harus melebar keluar lintasan. Sebenarnya manuver yang dilakukan Bastianini tidak sepenuhnya sempurna. Dia juga ikut melebar dari racing line yang akhirnya memaksa Martin melebar. Stewart sama sekali tak memberi hukuman terhadap Bastianini atas manuver yang oleh beberapa pembalap dianggap berlebihan. Martin sampai menyindir dirinya tak akan segan lagi balapan dengan agresif. Simon Crawford dicalonkan oleh IRTA, Asosiasi Tim Balap di MotoGP, untuk mengisi posisi sebagai kepala steward yang baru.
Crawford diharapkan bisa memperbaiki kekurangan lain dari Stewart saat ini, yakni tidak komunikatif dengan keputusan mereka. Sosok Crawford sudah sangat dikenal di lingkungan pedok karena perannya sebagai reporter pit lane di MotoGP. Espeleta juga berbicara tentang keinginannya untuk melihat FIM bekerja lebih keras untuk meningkatkan konsistensi dalam keputusan yang diambil pada balapan.